Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Ari Adiputra dengan NIM 190030316. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen supply chain. Materinya adalah manajemen supply chain dalam industri global. Materi-materi yang akan saya jelaskan yaitu materi yang berkenaan dengan tugas 1, yaitu menganotasi 5 bab manajemen supply chain. Yang bab pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah manajemen supply chain. Apa itu manajemen supply chain? Yang ketiga adalah pentingnya informasi dalam supply chain. Keempat, kegiatan supply chain pada industri global. Dan yang terakhir adalah beberapa risiko supply chain pada industri global. Bab 1, itu pengenalan. Dalam bab ini akan jelaskan tentang pengertian supply chain. Nah, supply chain apa itu? Supply chain adalah suatu rangkaian kerjasama antara beberapa usaha atau perusahaan sehingga mampu menghasilkan dan menghantarkan suatu produk dari bahan baku hingga produk jadi ke tangan para konsumen akhir. Perusahaan itu meliputi suppliernya, produsen, pemasaran, distributor, agen, pengecer, dan bahkan konsumen itu sendiri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu jenis-jenis perusahaannya. Supplier bahan mentah. Supplier bahan mentah adalah suatu perusahaan atau perorangan yang menjual bahan mentah yang diperlukan oleh perusahaan lain agar bisa diolah menjadi suatu produk yang siap dijual. Nah, yang kedua adalah produsen. Produsen adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi. Kegiatan seperti apa? Kegiatan yang menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Contohnya seperti pabrik Sinar Runner Indo yang menghasilkan sepatu Ventela. Dan yang ketiga ada pemasar atau marketer. Marketer adalah upaya yang memperkenalkan produk kepada pelanggan. Nah, upaya tersebut dilakukan dengan beberapa aktivitas. Aktivitas apa saja? Mulai dari promosi, distribusi, penjualan, hingga dengan strategi pengembangan produk. Dan yang keempat ada distributor. Apa itu distributor? Distributor adalah pihak yang melakukan kegiatan distribusi, yaitu kegiatan yang mengantarkan produk berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Contohnya, pabrik sepatu Ventela mendistribusikan produknya ke UMKM agar dapat dibeli oleh konsumen dalam jumlah yang sedikit, bahkan satuan. Dan yang selanjutnya ada agen. Apa itu agen? Agen sendiri adalah seorang yang perantara atau jaringan yang memasarkan produk orang lain. Keuntungan yang bisa didapat oleh seorang agen biasanya berdasarkan komisi atau markup harga dari produsen atau pemilik produk. Nah, contohnya agen gas LPG, galon, dan lain-lainnya. Lalu ada pengecer. Nah, pengecer ini adalah organisasi atau seseorang yang menjalankan penjualan barang secara langsung ke konsumen. Contohnya, warung. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manajemen supply chain. Nah, pengertiannya, apa itu manajemen supply chain? Manajemen supply chain adalah suatu koordinasi yang membentuk mata rantai antara 3 unsur perusahaan-perusahaan yang saling berkaitan. Dalam manajemen supply chain ini ada aliran-aliran. Aliran tersebut ada 3, yaitu aliran berupa material, aliran informasi, dan aliran di sektor dana. Apa itu aliran berupa material? Aliran ini adalah produk jadi dikemas ulang sehingga menjadi output produk yang memiliki nilai tambah. Dengan kata lain, aliran material atau bahan ini meliputi bahan mentah, bahan pembantu, komponen, produk jadi untuk dikemas ulang, sehingga menjadi output produk yang memiliki nilai tambah dari akhir
dari gudang barang jadi dikirim ke distributor, ke agen, ke pengecer, dan akhirnya sampai ke tangan konsumen. Lalu aliran informasi. Aliran informasi meliputi berbagai informasi tentang proses manajemen supply chain. Nah, aliran informasi meliputi berbagai informasi tentang proses manajemen supply chain. Mulai dari informasi tentang produk, produksi, kapasitas produksi, daftar harganya, surat penawaran, sarana promosi, hingga timbulnya order dari pembeli, sales, hingga jadwal pengiriman. Dan aliran yang terakhir adalah aliran sektor dana. Apa itu aliran sektor dana? Aliran ini adalah aliran yang mencakup tentang pembayaran dan keuangan suatu produk. Yang menyangkut aliran dana ini meliputi seperti syarat pembayaran, penentuan harga, invoice, cara pembayarannya bagaimana, bersyarat besarnya laba dari masing-masing distributor, agen, retailer, tempo pembayaran, dan informasi proses dilakukannya pembayaran. Pokoknya semua yang mengandung informasi dari produk itu sendiri. Next. Nah, bab 3 ini membahas tentang pentingnya informasi dalam supply chain. Pentingnya informasi dalam supply chain. Informasi apakah yang dibutuhkan dalam supply chain? Informasi yang dibutuhkan dalam supply chain dapat berupa permintaan, order, harga, produk, kualitas, dan lainnya. Nah, di bawah ini adalah informasi-informasi yang penting dalam supply chain. Yang pertama ada meramal permintaan. Meramal permintaan adalah ilmu dalam memperkirakan permintaan untuk memenuhi permintaan dalam supply chain pada perusahaan dan bisnis. Yang maksudnya peramal permintaan itu dapat digunakan dalam produksi, manajemen inventory, dan kadang-kadang dalam menilai kebutuhan kapasitas masa depan, atau dalam membuat keputusan tentang apakah sebaiknya perusahaan memasuki pasar baru atau menekuni pasar yang sudah dirintisnya. Yang kedua ada pengaruh diterimanya order besar. Maksudnya apa? Maksudnya jika suatu toko retailer melakukan order besar lalu periode berikutnya tidak ada order, tapi suatu saat disusul dengan datanya order besar lagi, demikian dan seterusnya. Nah, itulah pengaruh. Pasti ada pengaruh yang dibuat karena order besar itu. Dan selanjutnya ada fluktuasi harga. Apa itu fluktuasi harga? Fluktuasi harga adalah naik turunnya harga. Fluktuatif dapat memicu terjadinya perubahan dalam inventory. Saya jelaskan lagi. Jika harga fluktuatif dapat memicu terjadinya perubahan. Contohnya, jika harga produk itu fluktuatif, maka suatu retailer memiliki kecenderungan untuk menyimpan stok dengan harapan bagi harga tidak lama lagi akan naik ataupun sebaliknya. Selanjutnya ada order yang meningkat. Order yang meningkat dari retailer dalam periode yang dekat cenderung memperbesar terjadinya perubahan fluktuasi dalam inventory. Nah, maksudnya ketika tingkat retailer dan distributor itu menduga kalau pasokan dari pabrik berkurang, maka mereka memiliki kecenderungan melakukan order yang lebih. Dan ketika pabrik melakukan jumlah produksi yang lebih sedikit, maka pengecer kembali memberikan order yang normal. Oleh karena itu, fluktuasi meningkatnya orderan tidak dapat dihitung berdasarkan statistik ataupun
dalam suatu periode. Dan yang terakhir, memperpendek lead time. Lead time adalah suatu di antara indikator pentingnya dalam mengukur kinerja bagian produksi. Maksudnya, lead time adalah durasi yang diperlukan bagian produksi untuk memproduksi suatu item produk dalam setiap kapasitas produksi. Contohnya, waktu produksi yang melebihi tanggal perilisan suatu produk. Nah, bab selanjutnya yang dibahas adalah kegiatan supply chain dalam industri global. Kegiatan supply chain dalam industri global dalam mengoperasikan kegiatan bisnisnya, banyak perusahaan yang memanfaatkan supply chain. Tidak hanya produk dari dalam negeri, mereka juga mendistribusikan hasil produknya melintasi batas negara ke pasar yang lebih luas, yaitu pasar global. Nah, inilah bentuk-bentuk dari kegiatan supply chain dalam industri global. Yang pertama ada kegiatan merencanakan strategi untuk operasi di lingkungan global. Efisiensi biaya ini maksudnya adalah banyak cara yang telah dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi secara internasional untuk dapat mengurangi biaya bahan, antara lain pemilihan relokasi yang menyediakan biaya tenaga kerja rendah, pemanfaatan adanya kesepakatan perdagangan yang berdampak pada penurunan biaya. Nah, yang selanjutnya ada perbaikan manajemen supply chain, yang maksudnya dilakukan dengan cara menempatkan fasilitas-fasilitas perusahaan di negara yang memiliki resource tertentu atau sumber tertentu, sehingga pengelolaan manajemen supply chain bisa lebih terjamin. Lalu selanjutnya ada memasok produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, maksudnya seringkali kebutuhan pasar di suatu negara atau wilayah tertentu memiliki spesifikasi yang lebih spesial. Hal ini ditentukan oleh masing-masing area pasar dan juga budaya lokalnya sendiri. Lalu selanjutnya ada membuka pasar baru di luar negeri. Maksudnya, jika perusahaan yang area pasarnya dalam suatu negara sudah semakin terbatas, maka mereka bisa membuka pasar baru di luar negeri yang masih terbuka peluangnya. Nah, itu maksudnya dari membuka pasar baru di luar negeri. Lalu ada kerjasama dengan ahli teknologi. Nah, dalam suatu perusahaan membuka pabrik di luar negeri karena alasan menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Hal itu juga dapat dilakukan dalam rangka riset ataupun ahli teknologi dalam desain produk maupun kegiatan operasi yang lain. Kegiatan yang kedua yaitu mempertimbangkan utama dalam melakukan operasi secara global. Nah, apa saja pertimbangannya? Yang pertama, menyiapkan desain untuk selera global. Saya jelaskan lagi, untuk masuk ke pasar global, maka perlu dipertimbangkannya ada perbedaan sosial budaya, misalnya terkait dengan bentuk desain dan warna kemasan, sehingga cara pemasaran dan bentuk promosi yang mudah akan semakin bervariasi. Dan pertimbangan yang kedua adalah desain proses global dan teknologi. Dengan bantuan teknologi akan dapat memudahkan pengelolaan dan manajemen dalam operasi pasar global, seperti menganalisa lokasi pada fasilitas global dan mempertimbangkan apa dampaknya operasi secara global pada budaya dan etika dalam suatu negara itu. Nah, kegiatan yang selanjutnya ada melakukan supply chain pada industri global. Bagian-bagiannya ada mentransfer kompetensi unik sebagai keunggulan perusahaan. Maksudnya adalah kompetensi yang unik dari suatu perusahaan
merupakan kompetensi yang menonjol dan unik yang dimiliki oleh perusahaan. Faktor ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memenangkan persaingan dan memuaskan pelanggan. Lalu ada memanfaatkan lokasi yang ekonomik. Contohnya, perusahaan air mineral Aqua yang berlokasi di daerah yang memiliki sumber air mineral yang kualitasnya sangat bagus. Lalu selanjutnya ada memanfaatkan kurva pengalaman. Kurva pengalaman adalah proses manajemen dan operator belajar dari pengalaman tentang cara mengoperasikan teknologi baru secara lebih efisien dan efektif. Maksudnya, suatu perusahaan dapat memanfaatkan pengalamannya pada berbagai kondisi. Kegiatan yang selanjutnya ada memenuhi kebutuhan pasokan dari perdagangan informasi internasional. Untuk memenuhi pasokan dari pedagang internasional, maka perusahaan pasti memilih pasokan dari pedagang internasional untuk memenuhi supply atau memperoleh pasokan dengan kualitas tertentu. Misalnya, perusahaan tekstil mengimpor jenis-jenis kapas tertentu dari luar negeri karena mendapatkan keuntungan yang lebih. Bab selanjutnya ada beberapa risiko supply chain pada industri global. Supply chain pada industri global adalah kegiatan yang menyangkut aktivitas perdagangan internasional. Melakukan aktivitas ini memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi karena kendala jarak geografis dan berbagai perbedaan kebijakan ekonomi, kondisi politik, serta budaya antar negara. Berikut ini adalah beberapa risiko supply chain pada industri global. Yang pertama ada risiko pembayaran mata uang asing pada perdagangan internasional. Adanya perbedaan mata uang ini di tiap negara secara umum setiap negara pasti memiliki mata uang yang berbeda-beda. Adanya perbedaan ini dapat menghambat transaksi perdagangan antar negara. Bagi semua negara ataupun 56 negara yang melakukan ekspor dan akan membuka harga dan meminta pembayaran menggunakan uang negaranya. Apabila nilai mata uang negara pengekspor lebih tinggi dari nilai mata uang negara pengimpor, maka hal ini berarti menambah pengeluaran bagi negara pengimpor. Nilai uang yang berlaku di pasar yang terus mengalami perubahan menuntut pelaku bisnis untuk senantiasa waspada dan siap untuk menghadapi risikonya. Lalu risiko yang kedua adalah mengelola risiko dari foreign exchange. Maksudnya, bagi perusahaan yang melakukan perdagangan internasional dan memiliki risiko dengan naik turunnya nilai tukar valuta asing, perlu mempelajari cara mengelola risikonya. Sebagai sarana untuk melindungi nilai dalam bahasa Inggris, mungkin melindungi nilai itu digunakan dengan istilah hedging atau kontrak. Contoh tindakan hedging dari seorang produser yang melakukan ekspor ke negara lain dapat melakukan hedging atas risiko nilai tukar valuta asing dengan menghitung biaya-biaya dalam bentuk valuta yang diinginkannya. Dan risiko selanjutnya adalah risiko perdagangan yang lain. Maksudnya, mungkin ada kendala kebijaksanaan impor dari suatu negara. Masing-masing negara pasti memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan rakyatnya, termasuk melindungi produk dalam negeri dari persaingan. Oleh karenanya, setiap pemerintah negara pasti memerlukan kebijakan dalam melindungi produk dalam negeri mereka. Salah satunya, taktik dengan menerapkan tarif impor. Jika barang masuk dikenakan tarif impor yang tinggi, maka barang tersebut pasti harga jualnya menjadi tinggi.
Sehingga konsumen pasti kurang tertarik membeli produk impor. Hal itulah yang menjadi hambatan bagi negara lain dalam memasukkan produknya ke negara tujuan ekspor. Dan risiko yang terakhir adalah risiko karena perbedaan kualitas sumber daya manusia. Mungkin SDM yang rendah menghasilkan kualitas produk yang rendah. Jika tidak, akan menghasilkan produktivitas rendah, akibatnya membuat biaya produksi menjadi tinggi. Ujung-ujungnya pasti produk tidak mampu bersaing dengan harganya yang lebih tinggi dibanding produk negara lain yang SDM-nya lebih berkualitas. Nah, sekian presentasi tentang 5 bab yang saya anotasikan. Sekian dan terima kasih. Om Sandi Om.